Menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihara, memberi latihan atau ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan mempunyai arti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak supaya dapat memajukan kesempurnaan hidup anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut Muhammad Natsir, pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Levenchill membedakan tujuan pendidikan menjadi 6 tujuan, yaitu 1. Tujuan umum, 2. Tujuan khusus, 3. Tujuan tidak lengkap, 4. Tujuan sementara, 5. Tujuan intermedier, 6. Tujuan insidental. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai di akhir proses pendidikan, yaitu tercapainya kedewasaan jasmani dan rohani peserta didik. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, intelijensi, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan syarat pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan tidak lengkap. Tujuan tidak lengkap adalah tujuan yang menyangkut sebagian aspek manusia. Tujuan tidak lengkap ini merupakan bagian dari tujuan umum yang melengkapi perkembangan seluruh aspek kepribadian. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang dicapai secara bertahap untuk mencapai tujuan umum. Yang kelima adalah tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Yang terakhir, tujuan insidental. Tujuan insidental yaitu tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu yang sifatnya spontan dan seketika. Kata mengajar berasal dari kata ajar yang artinya memberi pelajaran dari pendidik pada peserta didik. Hal ini berbeda dengan pengertian mendidik yang menekankan pada upaya mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, mengajar dapat disebut sebagai upaya mentransformasikan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni. Keempat, kelompok pengetahuan tersebut seolah-olah dipindahkan dari pendidik atau dari sumber-sumber lain kepada peserta didik. Proses itulah yang disebut sebagai mengajar.